Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang fiqih diyat dan hudud, ya. Terakhir lalu kita baca tentang hukum orang yang membunuh orang yang sudah bayar diyat, ya. Sudah, ya? Yaitu orang tersebut diqisas juga, ya. Bahkan dia dua kali salah, ya. Pertama, dia sudah ambil diyat, kemudian dia tidak puas dengan diyat tersebut, kemudian melakukan tindakan kriminal yang justru lebih parah dari perbuatan orang yang pertama. Itu disebutkan dalam kitab ini bahwa hal tersebut hukumnya haram. Dan bagi pelakunya dihukumi dengan hukum qisas. Selanjutnya, poin disebutkan dalam kitab ini dhamanu sahibid dabbah. Dhamanu sahibi ad-dabbah, ya. Jaminan pemilik hewan ternak, ya. Jaminan pemilik hewan ternak. Jadi disebutkan, kita baca dulu kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Idza asabatid dabbatu biyadiha aw rijliha aw famiha syai'an dhamina sahibuha 'inda Syafi'i wa ibn Abi Layla wa ibn Shubrumah. Wa qala Malik wal Laitsu wal Auza'i la yadmanu idza lam yakun min jihati rakibiha aw qaidiha aw sa'iqiha bisababin min hamzin aw darbin falau kana thamata sababin ka'an hamalaha ahaduhum ala syai'in fa'atlafathu lazimahu hukmul mutlif. Fa in kana jinayatan madmunatan bil qisas wa kana al hamlu amdan kana fihi al qisas li'anna ad-dabbata fi hadhil hal kal alah. Wa in kana al-hamlu min ghairi qasdin kanat fihi diyah 'ala al-'aqilah. Wa in kana al-mutlafu malan kanat al-gharamatu fi malil jani. Wa qala Abu Hanifah idza ramahat dabbatu insan wa huwa rakibuha insanan akhar
Fa in kana ramhu birijliha fahuwa hadarun wa in kanat nafahathu biyadiha fahuwa dhamin li'annahu yamliku tasrifaha minal amam wala yamliku minha ma wara'aha. Wa qala wa idza saqa dabatan fawaqa'a as-saraju aw al-lijam aw ayyi shay'in mimma yuhmalu 'alayha fa asaba insanan dhamina as-sa'iqu ma asaba min dzalik. Ya. Jadi gambarannya bagaimana? Gambaran masalahnya ada seekor hewan atau dabbah, hewan peliharaan atau ternak. Ya. Dan hewan ternak ini menendang seseorang. Ya. Misalnya kuda atau sapi. Ya. Menendang seseorang. Atau baik dengan kakinya atau dengan tangannya. Kuda punya tangan. Kaki depan itu disebut tangan dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kaki belakang kaki. Kaki yang depan namanya dihukumi tangan. Ya. Jadi kalau dia pukul orang dengan tangan depan, dengan kaki depan, atau pukul tendang dengan kaki belakang. Atau mencederai orang atau melukai atau apa saja dengan mulutnya. Ya, dengan mulutnya. Atau dengan tanduknya kalau sapi. Ya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya bagaimana? Nah, ini yang dijelaskan. Jadi itu gambaran masalahnya. Jadi ada seekor hewan peliharaan, kemudian dia mencederai seseorang, atau bahkan mungkin mematikan seseorang. Ya. Karena bisa ya, kalau kuda itu kan tendangannya kuat. Kalau dia tendang di dada bisa mati orang. Nah itu bagaimana hukumnya kalau mati orang itu? Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Karena kuda kan tidak bisa disidang. Ya. Tidak bisa mau ditanya dia, kenapa kamu tendang? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa bicara. Kuda. Ya. Binatang. Tidak dihukumi dia, tidak dihukumi apa-apa. Nah, tapi yang bertanggung jawab siapa? Tuannya. Ya, tuannya. Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama kita. Pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah. Beliau mengatakan, dhamina sahibuha. Maka yang bertanggung jawab adalah tuannya, pemiliknya. Ya, tuannya bertanggung jawab. Apapun kondisi kuda tersebut, apakah dia terlepas, ataukah dia terikat, ya. Pokoknya yang ditahu DP tuan. Ya. Makanya jangan sembarang melepas binatang ternak. Ya. Jangan sembarang melepas binatang ternak, baik itu sapi, kuda dan lain sebagainya. Ya. Karena bisa saja pertama bisa memakan makanan tanaman orang lain, yang kedua bisa mencelakakan juga orang lain. Ya. Apalagi kalau ternaknya liar, nah, susah dikendalikan. Nah, itu kan bisa berbahaya untuk orang. Ya. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang bertanggung jawab adalah pemiliknya. Nah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat Imam Malik, Imam Al-Laits dan Imam Al-Auza'i. Ya. Mereka mengatakan diperincikan apabila hewan tersebut terlepas, ya, dan tidak dikendalikan oleh pemiliknya atau oleh penunggangnya.
maka pemiliknya tidak bertanggung jawab. Nah, ini pendapat Imam Malik, ya. Jadi ada dua kondisi. Pertama, apabila hewan itu ya tidak sedang bersama pemiliknya. Ya. Misalnya dia di kandang. Ya. Di kandang kemudian ada anak-anak yang berganggu ke situ. Pemiliknya tidak ada di situ. Ya. Karena dia diganggu, dia tendang itu anak. Lempar. Ya. Meninggal. Nah itu kata Imam Malik, maka itu pemiliknya tidak bertanggung jawab. Ya, karena dalam kondisi tidak dikendalikan oleh pemiliknya. Ya. Jadi dilihat kondisinya. Ya. Tapi kalau kondisi yang kedua, ya, apabila hewan tersebut sedang dikendalikan oleh pemiliknya, atau sengaja diusir oleh pemiliknya, ya, atau diusir oleh pemiliknya, atau dipukul oleh pemiliknya. Jadi pemiliknya punya andil di sini. Ya. Maka kuda tersebut atau hewan tersebut ketika diusir atau dipukul atau disuruh, kan ada hewan yang bisa disuruh, mengerti dia, ya, oleh pemiliknya, kemudian dia merusak sesuatu milik orang lain, ya, maka pemiliknya harus bertanggung jawab. Ya, pemiliknya harus bertanggung jawab. Itu kalau dirusakkan itu adalah barang-barang atau benda atau tanaman yang dimakan dan sebagainya. Nah, itu pemiliknya harus bertanggung jawab. Ya. Dan kalau hewan tersebut mencelakai manusia, ya, kalau tadi merusak barang-barang. Yang kedua, kalau dia mencelakai manusia, dan pemiliknya sengaja mengusir hewan tersebut, jadi sengaja mengusir, ya, atau sengaja memukul, sehingga manusia yang ditendang hewan itu mati, maka pemiliknya dikisos. Ya, karena pemiliknya itu ibaratnya sengaja menggunakan binatang tersebut sebagai alat untuk membunuh orang lain. Ya, jadi dia seperti alat. Ya. Maka hukumannya adalah pemiliknya dikisos. Ini kalau disengaja. Ya. Kalau dia sengaja. Nah, biasanya kalau orang punya anjing, misalnya anjing galak misalnya, ya, dia punya anjing herder, besar, galak. Ya. Ada orang yang dia tidak suka, dia suruh anjingnya pergi orang sana. Ya. Anjing herder kan kalau diajar kan dia mengerti, ya. Disuruh gigit atau disuruh dimangsa. Kemudian meninggal itu orang yang dimangsa itu, maka tuannya bertanggung jawab.
Dan kalau meninggal, maka dihukum dengan hukuman qisas. Ya. Jadi anjingnya tidak bertanggung jawab karena dia binatang. Ya. Jadi dia ibaratnya seperti alat. Ya, sama dengan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang lain, baik itu pisau, senapan, dan seterusnya. Itu kalau dia sengaja, ya, sengaja mengusir atau memberi petunjuk atau menyuruh hewannya tersebut, hewan ternaknya itu. Wa in kana al-hamlu min ghairi qasdin kanat fihi diyah 'alal aqilah. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, khata, ya. Tidak disengaja. Tidak disengaja maksudnya tidak bermaksud orang itu untuk mencelakai orang lain. Ya. Ternyata terlepas dari pengendaliannya. Ya. Dan dia menabrak orang lain. Orang yang ditabrak itu meninggal. Ya. Maka itu dihukumi khata. Dan pemiliknya wajib membayar aqilah. Membayar diat. Wajib membayar diat. Diatnya diatul khata. Ya, sama dengan diatul khata. Nah, itu kalau yang jadi korban adalah manusia. Ya. Jadi kalau yang jadi korban adalah manusia, dilihat bagaimana prosesnya hewan tersebut mencelakai orang itu. Kalau hewan itu sengaja diarahkan oleh tuannya untuk mencelakai orang lain, maka tuannya dikisos. Ya. Baik itu korbannya meninggal ataupun patah-patah, luka dan lain sebagainya. Ya, sama seperti yang kita sudah sebutkan tempo hari. Tapi kalau tidak sengaja, terlepas dari kendali, ya, terlepas dari kendali pemiliknya, maka pemiliknya tidak dikisos, tetapi tetap diperintahkan membayar diat al-aqilah. Baik. Wa in kana al-mutlaf malan kanatil gharamatu fi malil jani. Kalau yang dirusak itu adalah harta. Ya. Rumah misalnya ya, ditabrak oleh sekawanan hewan ternak, ya, atau mobil, ya, pecah kacanya dan seterusnya, ya, bisa jadi. Maka pemiliknya membayar gharamah. Gharamah itu artinya apa? Mengganti, ya, tebusan, menebus. Pemiliknya wajib menebus. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah. Jadi pendapat Imam Malik beliau perincikan, ya, mana yang kondisi binatang itu memang tidak diapa-apakan, tetapi dia mencelakai orang, ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, dia sedang di kandang, diikat misalnya, kemudian pemiliknya sudah pergi, tiba-tiba anak-anak datang di situ mengganggu itu binatang, tiba-tiba dia tendang, terlempar dan seterusnya. Maka itu tidak pemiliknya tidak bertanggung jawab karena dia juga tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya. Tapi kalau ada dalam pengendalian dia, ya, di dekat pemiliknya, nah itu dibagi dua lagi. Ya. Kalau disuruh oleh pemiliknya, maka pemiliknya yang bertanggung jawab. Ya. Sesuai dengan dengan akibatnya. Kemudian kalau tidak disuruh atau tidak diarahkan, tidak dikendalikan, tidak dipukul, diusir dan sebagainya, maka tetap pemiliknya membayar
diat. Baik. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah. Idza ramahat dabbatu insanin wa huwa rakibuha insanan akhar. Ya. Apabila seekor dabbah sedang dikendarai oleh pemiliknya, kemudian dia mencelakai orang lain. Ya. Dia sedang dikendarai. Misalnya unta atau atau kuda yang bisa ditunggang. Ya. Binatang-binatang yang bisa ditunggang, unta, kuda, sapi, ya, kerbau dan seterusnya. Kemudian ketika sedang ditunggangi itu, hewan tersebut mencelakai orang lain. Maka dilihat kaki mana yang dia gunakan. Ya. Kalau digunakan kaki belakang, fahuwa hadir, maka hukumnya itu sama dengan pembunuhan. Ya. Jadi sementara sedang ditunggang, kemudian dia tendang orang dengan kaki belakang. Wa in kanat nafahathu biyadiha fahuwa dhamin li'annahu yamliku tasrifaha minal amam wa la yamliku minha ma wara'aha. Tapi kalau yang dia gunakan adalah tangan depan, kaki depan, maka pemiliknya bertanggung jawab. Ya. Karena dia menguasai dan mengetahui bagian depan dari binatang tersebut, tetapi tidak menguasai bagian belakangnya. Ya. Jadi ada yang salah ya. Karena rohum birijliha fahuwa hudir. Ya, jadi kalau kita ulang dari awal. Ya. Apabila yang digunakan mencelakai orang itu bagian kaki belakang, ya, fahuwa hudir. Ya. Maka dia tidak bertanggung jawab. Kalau yang digunakan kaki depan, maka dia bertanggung jawab. Dia menjamin. Ya. Karena kalau kaki depan dia bisa lihat. Karena dia akan menunggang menghadap depan. Ya. Tidak menunggang hadap ke belakang. Ya. Jadi apa yang terjadi di belakang dia tidak tahu. Di luar kendalinya. Ya. Yang di depan
ada dalam kendalinya. Maka dia bertanggung jawab kalau hewan tersebut mencelakai orang dengan kaki depan atau dengan tangan. Ya. Kemudian kata Abu Hanifah, wa idza saqa dabbatan fawaqa'a as-sarju aw al-lijamu aw ayy syai'in mimma yuhmalu 'alaiha fa asaba insanan dhamina as-sa'iqu ma asaba min dzalika. Ya. Kalau seseorang sedang menuntun binatang, ya, kalau tadi ditunggangi, ya. Kalau ditunggangi tadi, kata Abu Hanifah. Jadi kondisinya pertama kalau ditunggangi. Yang sekarang kalau dituntun, tidak ditunggangi. Ya. Kemudian fawaqa as-sarju aw al-lijam. Ya. Au ayu syai'in mimma yuhmalu 'alaiha. Ya. Jadi binatang itu dituntun dan di atas binatang itu ada sarju atau lijam. Ada tempat duduk yang biasa digunakan di unta itu. Kalau orang naik unta itu kan ada tenda atau tandu, ya. Tandu di atas punggungnya. Nah, orang kalau naik unta di dalam tandu itu dia. Ya. Jadi dia tidak naik di punggungnya saja tapi di tandu. Ya, seperti kalau kita lihat di tayangan-tayangan itu, kalau unta itu kan, apalagi kalau kalau dia bawa perempuan. Ya. Jadi kalau bawa perempuan, unta itu dibuatkan tandu. Nah, yang menunggang itu dia duduk di atas tandu itu. Ya. Atau barang-barang yang ada di punggung kuda tersebut atau punggung unta tersebut jatuh. Ya. Kemudian barang itu menimpa seseorang. Ya. Dhaminas sa'iq ma asaba min dzalika. Maka orang yang menuntun itu bertanggung jawab terhadap orang yang ditimpa barang-barang tersebut. Ya. Nah, kalau tandu unta itu kan lumayan berat. Terbuat dari kayu, ya, atau barang-barang, karena unta itu kan muatannya banyak. Ya. Tiba-tiba mungkin karena ikatannya tidak kuat atau apa, jatuh itu barang-barang dari punggung unta, kemudian menimpa orang yang ada di bawah. Ya. Maka yang bertanggung jawab siapa yang menuntun? Ya, yang menuntun itu bertanggung jawab. Ya, dia harus dhamin. Dhamin itu adalah bertanggung jawab. Walau infalatat dabbatun fa asabat malan aw adamiyan lailan aw naharan fa innahu la dhamana ala sahibiha li'annahu ghairu muta'ammid. Ya. Kalau hewan ternak tersebut terlepas, ya, terlepas, diikat di kandang tapi lepas. Ya. Bisa jadi. Kemudian hewan ternak itu merusakkan harta atau mencelakai manusia. Baik di malam hari ataupun di siang hari, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab. Karena dia tidak bermaksud atau tidak sengaja atau tidak bertujuan mencelakai orang lain. Ya. Tetapi hewannya yang lepas. Memang ada hewan-hewan yang liar itu ya. Kalau ada yang liar. Ya. Atau hewan yang ya pokoknya gitulah. Yang gila mungkin. Karena ada hewan juga yang gila, tidak bisa dikendalikan. Ya.
Nah, itu biar diikat, dia lepaskan dirinya dan seterusnya. Nah, kemudian mencelakai orang atau merusakkan barang orang lain. Maka menurut Imam Abu Hanifah itu tidak bertanggung jawab atau tidak dihukum pemiliknya. Kemudian waman rakiba dabbatan fadarabaha rajulun aw nakhasaha. Barang siapa yang menunggangi hewan, ya. Kemudian ada orang lain yang memukul hewan tersebut dari belakang misalnya, ya. Atau mengusir. Maka hewan tersebut nafakhat insanan aw darabathu biyadiha aw nafarat fasadamathu faqatalathu dhaminan nakhis dunar rakib. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang menunggang kudanya, ya, dia tunggang baik-baik, ya. Tiba-tiba ada orang lain yang pukul pantatnya dari belakang. Pantat kuda. Kudanya kaget. Karena dia kaget, dia lari. Ya. Dan ketika dia lari, dia tidak pedulikan siapa yang ada di depannya. Siapa yang ada di depannya. Ya, sementara orang yang di atas yang menunggang itu juga kaget juga misalnya. Ya. Karena bukan dia yang usir. Maka kalau dia mencelakai orang, kuda itu mencelakai orang, ya, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang mengusir tadi, atau orang yang memukul, bukan orang yang menunggang. Ya. Ya, bukan orang yang menunggang yang bertanggung jawab, karena dia tadi menunggang dengan baik-baik, ya. Tiba-tiba ada yang pukul pantat kudanya, kan bisa jadi dia kaget, dia lari. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah yang memukul kuda tersebut. Ya. Dunar rakib. Ya, bukan yang menunggang. Wa in nafahat an-nakhis kana damuhu hadaran li'annahu huwal mutasabbib. Ya. Nah, kalau kuda tersebut ketika dipukul, ya, kemudian dia melompat kaget dan mengenai orang yang pukul itu, ya, maka damuhu hadar, darahnya tidak dijamin. Li'annahu huwal mutasabbib, karena dia penyebabnya. Jadi senjata makan tuan. Ya. Biasa mungkin seperti bercanda begitu ya. Jadi teman kita sedang naik kuda, tiba-tiba kita pukul kudanya. Kudanya kaget, dia balik, dia tendang. Nafahat. Nafah itu dengan tangan depan ya. Kalau ramahat itu dengan belakang. Nafahat dengan kaki depan. Ya kan? Karena biasa dia melompat, dia balik begitu kan bisa. Ternyata begitu karena lompatan kuda kan tinggi. Ya kan? Begitu dia jatuh, kena di kepala sini. Mati jelas kalau kena kaki kuda. Kalau kaki kuda itu kan ada DP sepatu ya. Sepatunya kan terbuat dari besi itu. Nah, kalau kena di sini, selesai hidup. Ya. Maka kalau yang kena itu orang yang pukul kuda tadi, damu hadron. Ya. Berarti darahnya mengalir begitu saja.
tidak diganti, tidak diapa. Li'annahu huwal mutasabbib, karena dia yang menyebabkan kuda itu menjadi liar. Ya. Baik. Nah, itu kondisi yang selanjutnya. Kondisi selanjutnya, nah, kalau kuda tersebut seperti tadi, dipukul, kemudian orang yang menunggang yang jatuh. Ini kan kondisinya macam-macam. Maka yang memukul itu an-nakhis, atau yang menyebabkan kuda itu kaget, dia yang harus bayar diatnya. Ya. Jadi sementara dia tunggang, ada teman yang pukul. Ya. Karena kudanya kaget, dia lompat. Dan karena dia lompat, orang yang di atas juga jatuh. Karena di luar kendali, tidak bisa dikendalikan. Dan tenaga kuda itu kan besar. Ya. Makanya kalau orang kuat disebut dengan tenaga kuda. Ya. Orang yang kuat itu kuat bapikul apa semua itu disebut tenaga kuda. Ya. Dan termasuk kendaraan-kendaraan itu kan ukurannya, mobil apa semua itu, diukurnya itu dengan ukuran sekian tenaga, sekian ekor kuda. Ya. Jadi dia bisa muat berapa ton, ya, atau bisa menarik, ketika dikendarai bisa muat berapa ton barang, itu biasanya disebut sebanding dengan sekian ekor kuda. Ya. Karena kuda itu tenaganya kuat dan larinya kencang. Ya. Jadi biasanya diukur dengan itu. Taib. Nah itu kalau dia sedang ditunggangi. Kemudian wa idza balatid dabbah aw rathat fit tariq wa hiya tasiru fa'aqaba bihi insanun lam yadman wa kadza idza awqafaha lidzalik. Apabila binatang ternak atau kuda kencing di jalan atau buang kotoran di jalan. Kemudian ada orang terpeleset karena sebab kotorannya itu. Ya. Macam di depan masjid kita. Ya. Jalan bagus-bagus, banyak tai sapi. Lari-lari situ terpeleset. Ya. Apalagi kotorannya baru-baru, licin. Lam yadman. Ya. Maka pemiliknya tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi pemiliknya walaupun tidak bertanggung jawab, kita bilang tidak punya perasaan. Ya. Punya binatang dilepas begitu saja. Ya. Itu namanya tidak punya perasaan. Ya. Dan itu tidak boleh juga. Ya. Jadi kalau punya binatang ternak sebaiknya diikat. Ya. Kalau tidak mau diikat, harus punya padang gembala sendiri. Nah, kalau orang Arab itu kan punya padang gembala. Jadi dia punya ternak sekian ekor, tanahnya sekian hektar, dia lepas semua di situ. Jadi yang ada di tanah yang luas itu cuma dia punya binatang semua itu. Dia punya ternak semua. Ya, tidak boleh orang lain kasih masuk situ di peternak kecuali atas izinnya. Ya. Nah, begitu. Nah, kalau orang di Indonesia ternak tapi terserah mau kebun orang, mau kebun siapa, dia lepas begitu saja. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, ya. Dalam hadis disebutkan karra'i yar'a haulal hima. Yushiku an yarta'afi. Nah, itu orang yang orang yang beternak
tapi dia ikat, tapi di pinggir kebun orang. Nah, itu saja tidak boleh. Apalagi sengaja dilepas. Nah, itu lebih tidak boleh lagi. Seharusnya tidak boleh. Kalau mau punya ternak, ya alternatif pertama harus punya kandang. Nah, kalau di kota-kota besar atau di daerah peternakan itu punya kandang. Kalau di Jawa orang beternak harus punya kandang. Ya. Harus punya kandang. Kalau tidak punya kandang, sedangkan di kandang orang mencuri, apalagi tidak punya kandang. Nah, kalau di tempat kita beternak tidak pakai kandang. Ya, karena di sini belum ada pencuri binatang ternak. Ya. Masih aman. Karena tidak ada pencuri binatang ternak, hanya dilepas kemana-mana itu ternak. Dia pergi sungai sendiri, dia balik sendiri, dia pergi kebun orang, makan tanaman orang, tidak dipedulikan. Nah, nanti suatu saat mungkin ada pencuri ternak sampai di sini. Ya. Nah, kalau di Jawa itu begitu. Sedangkan yang di kandang dicuri. Apalagi tidak di kandang. Bahkan ada orang tidur dengan ternaknya di kandang. Ya. Dia punya rumah, punya kandang. Nah, dia tidur di kandang itu. Jaga dia punya ternak. Ya. Kalau tidak dijaga, orang mau ambil. Ya. Apalagi kandangnya cuma pakai kayu-kayu biasa yang mudah dirusak. Ya. Dicuri sama orang. Ya. Jadi rata-rata kalau di Jawa itu orang punya kandang di pinggir rumahnya. Nah. Itu pun dijaga tiap hari, tiap malam. Nah. Kalau tidak dijaga, sudah diambil orang. Ya. Apalagi tidak dijaga. Nah, kalau kita di sini malah masih aman. Ya. Baik, itu tentang ternak. Dhamanul qa'id wal raqib was sa'iq. Idza kana lid-dabbati qa'idun aw raqibun aw sa'iqun fa asabat syai'an wa awqa'at bihi dararan fa innahu yadmanu ma asabat min dhalik. Faqad qada Umar radhiyallahu anhu bid-diyah 'ala alladhi ajra farasahu fawati'a akhar. Wa yara ahlu dhahir annahu la dhamana 'ala wahidin min ha'ula'i liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarhul ajma' jabbar wal basharu jabbar wal ma'din jabbar wa fir rikazi al khumus wa mastadalla bihi dhahiriyatu mahmulun ala ma idza lam yakun lid-dabati raqib wala sa'iq wala qa'id fa innahu la dhamana ala ma atlafathu fi hadhil hal bil ijma'. Ya. Jadi tanggung jawab qa'id au raqib au sa'id. Ya. Tanggung jawab penunggang atau yang menuntun atau qa'id. Qa'id itu apa artinya? Pemimpin. Artinya di sini kepala rombongan. Ya. Jadi kalau orang dulu kan kalau pergi-pergi itu kalau bawa pakai kuda itu ada dia punya kafilah. Ya, kafilah itu ada ketua rombongannya. Ya, namanya qaid. Ya. Apabila seekor binatang ternak punya qaid atau punya rakib atau punya sa'iq, penuntun. Jadi rakib yang menunggang, ya, sa'iq yang menuntun. Nah, qaid yang memimpinnya itu. Fa'asabat syai'an. Maka kemudian binatang tersebut asabat syai'an, menimpa sesuatu. Au waqa'at bihi dararan, au menyebabkan sesuatu darar, ya, suatu keburukan atau kecelakaan. Fa innahu yadmanu ma asabathu min dzalik. Maka ketiga orang tersebut, baik itu raqib atau sa'iq atau qaid, bertanggung jawab terhadap apa yang yang dirusak.
oleh binatang tersebut. Berdasarkan apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mewajibkan diat kepada seseorang yang ajra farasahu, ya, fawati'a akhar, seorang yang melepaskan kudanya, ya, kemudian kuda tersebut menginjak orang lain. Ya. Maka Umar bin Khattab menyuruh orang itu atau pemiliknya itu membayar diat orang yang dicelakai tersebut. Ya. Ini pendapat Umar bin Khattab. Ya. Walaupun ada pendapat yang kedua yaitu Ahlul Zahir. Ahlul Zahir ini mazhab Zahiri maksudnya. Mazhab Zahiri mengatakan tidak bertanggung jawab. Pemiliknya tidak bertanggung jawab. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarhul ajma' jabbarun wal basharu jabbarun wal ma'din jabbar wa fir rikazi al khumus. Ya. Jadi kalau luka al ajma' jabbar, nah itu tidak ditanggung, ya, berdasarkan hadis ini. Tetapi hadis ini kata para ulama kita, ya, maksudnya adalah binatang yang tidak punya penunggang atau tidak punya penuntun atau tidak ada pimpinan rombongannya. Jadi binatang yang lepas saja. Ya, jadi hadis ini untuk binatang yang lepas, artinya yang terlepas dari rombongannya, ya, atau yang lepas begitu saja, tidak dikendalikan oleh seseorang, tidak dituntun, tidak ditunggangi, atau tidak ada rombongannya. Ya. Maka hadis ini yang menyebutkan demikian, itu tidak bertanggung jawab pemiliknya. Sedangkan hadisnya Umar atau atharnya Umar bin Khattab adalah athar yang menjelaskan tentang binatang yang ada pengendalinya. Ya, baik itu dengan ditunggang atau dengan dituntun, ya, atau dengan dimasukkan ke dalam sebuah rombongan dan ada pemimpinnya. Nah ini disebutkan fa innahu la dhamana ala ma atlafatu fi hadil hal bil ijma'. Jadi kalau kuda atau binatang tersebut tidak dalam kendali seseorang dan dia merusak sesuatu atau mencelakakan seseorang, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab seperti yang tadi disebutkan. Ya, disebutkan oleh Imam Malik itu. Ya, kalau kudanya tidak sedang ditunggangi, tidak sedang dituntun, atau tidak sedang dipimpin oleh qaidnya, kemudian dia mencelakai orang lain, maka itu ijma' tidak tanggung oleh pemilik kuda tersebut. Ya. Ya, sampai sini insyaallah pelajaran kita cukupkan. Nanti kita sambung lagi dengan poin selanjutnya. Ini tinggal masalah-masalah atau poin-poin yang tambahan saja ya. Poin-poin tambahan dari masalah-masalah yang penting dalam masalah diat ini. Ya. Semoga kita bisa menyelesaikan. Saya kira cukup demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.